Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan mohon dengan hormat untuk membuka kegiatan pengibasan ini. Waktu cepat dipersilakan. Para guru penggerak yang saya hormati, juga ibu-ibu bapak guru yang saya hormati, keluarga besar Pakuan 1 ya, dan Pakuan 2. Pertama, ucapan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia mengikuti kegiatan ini ya. Kegiatan itu merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan guru penggerak, dan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh guru penggerak ya sebagai pelopor adalah sebagai nanti tolak sebagai pionir di sekolah kita untuk memadukan untuk pendidikan khususnya di sekolah kita ini ya, dan umumnya nanti di Kabupaten Sumedang. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar untuk kegiatan untuk ini saya buka dan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat kepada para penyanyi untuk berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri ya Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru SDN Pakuan 1 yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya dalam kegiatan seminar pengibasan modul budaya positif kali ini. Yang terhormat Ibu Bapak guru SDN di Pakuan 1 dan yang terhormat rekan calon guru penggerak SDN Pakuan 1. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan hasil dari belajar selama pendidikan guru penggerak ya. Kegiatan ini merupakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang pengibasan modul budaya positif ya. Ini akan dibahas oleh saya. Nah, ini perkenalkan ada Bapak Jihad Wafdal Kohal Kasyidat. Ini merupakan fasilitator saya. Beliau berasal dari daerah Yogyakarta. Dan ini ada Ibu Mayasari. Beliau merupakan pengajar praktik dan ini berasal dari USA, orang Sumedang asli ya. Ini ibu guru yang berada di daerah Cipamungkup. Dan ini saya sendiri. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 5 ya. Tujuan aksi nyata ini sebagai pengibasan dari penerapan konsep inti modul budaya positif. Bapak Ibu, sebelumnya saya mau bertanya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan baik di sekolah maupun di rumah? Supaya nyaman. Pertama supaya nyaman, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Terima kasih. Siapa lagi yang lain? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Iya. Kita penting menciptakan suasana positif ya Bu, supaya lingkungan kita itu lingkungannya tercipta dengan aman, nyaman, tentram ya, gitu. Tanpa adanya hal-hal yang kurang baik gitu kan. Nah, selanjutnya sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Kira-kira bagaimana? Oke, memberi pujian atau reward. Ada lagi? Menerapkan suasana yang menyenangkan. Iya, agar tidak monoton. Berarti bervariasi ya Bu dalam belajarnya gitu kan. Oke, nanti akan kita bahas ya bagaimana peran kita
kemudian manfaatnya apa, dan nilai-nilai apa saja yang harus dilaksanakan, itu kan, dan nilai apa yang tidak boleh dilaksanakan ya. Ini adalah latar belakang ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya ya. Jadi pendidik itu diibaratkan sebagai seseorang yang menanam padi, dan murid itu diibaratkan sebagai benihnya. Hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Murid yang akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila di lingkungannya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran itu akan terasa sangat sulit karena banyak hambatan itu ya. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suasana lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif ya itu. Nah, budaya positif itu apa Bapak Ibu? Ini ya, budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam penerapan budaya positif, kita harus menumbuhkan lingkungan yang positif ya, memahami kebutuhan-kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan tidak hanya melakukan hukuman yang mungkin saja memberikan efek dan dampak tidak baik pada perkembangan emosi peserta didik. Nah itu ya, jadi ketika anak berperilaku tidak baik, kita bukan hanya langsung memberi hukuman langsung masalah selesai ya. Ternyata dengan memberi hukuman itu akan ada dampaknya gitu. Bapak Ibu sekarang coba pegang benda yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Coba pegang satu benda yang menurut Bapak Ibu benda itu sangat berharga. Yang pertama bagi saya pribadi handphone sangat penting karena yang pertama untuk informasi, baik informasi di lingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terus lainnya informasi tentang berita. Jadi karena ada HP, informasi cepat diterima sama kita. Nah itu ya, dengan adanya HP jadi memudahkan kita untuk menerima informasi dari berbagai lingkungan. Ketika kita menggenggam hal atau benda yang sangat berharga untuk kita, kemudian teman atau rekan yang ada di samping kita berusaha untuk mengambilnya, apa yang akan Ibu Bapak lakukan? Dipertahankan supaya benda itu tidak jatuh pada orang lain. Yang lain, ketika Ibu mempunyai suatu benda itu sangat berharga ya, gitu kan? Saking sangat berharganya pasti digegewuk ya, pasti digegewuk, digendong kemana-mana. Tapi ketika ada seseorang yang berusaha mengambil benda dari genggaman Ibu, apa yang akan dilakukan? Yang pertama tadi Ibu katanya mau menggenggamnya, nggak akan ngasih gitu kan? Adakah yang akan memberinya? Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol
Diri kita. Diri kita sendiri. Kenapa, Bu? Dengan menjaga emosi, kita bisa mengontrol diri sendiri supaya tidak punya tensi. Luar biasa. Dengan menjaga kontrol diri sendiri, otomatis kita menjaga tensi. Betul ya, sangat luar biasa. Betul. Sesungguhnya yang memiliki kontrol itu adalah diri kita sendiri ya. Diri kita sendiri itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain ya. Kita bisa dikontrol oleh orang lain apabila diri kita mau membuka ya, membukanya untuk dikontrol oleh orang lain ya. Iya, terbuka. Nah, sesungguhnya yang mampu mengontrol itu adalah diri kita ya, bukan orang lain. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan itu bergantung pada kebutuhan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita ya. Nah, sama halnya seperti kita seorang guru ya, kita memiliki prinsip, memiliki keyakinan gitu kan untuk diterapkan di kelas gitu. Tapi ketika anak-anak membutuhkan, otomatis keyakinan dan prinsip itu akan kita buka atau berikan kepada anak-anak yang membutuhkan gitu ya. Tetapi ketika itu benar-benar tidak bisa gitu kan, tidak sesuai dengan kebutuhannya, misalkan kebutuhannya itu kurang baik gitu kan, sengaja diberikan akan memberikan dampak yang kurang baik juga itu kan. Perubahan paradigma kontrol atau ilusi kontrol ya. Oke, ilusi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid dan untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kalau murid nggak mau, contohnya apa ya? Ya? Contohnya apa? Contohnya anak nggak mau makan. Kalau kita paksa kan nggak akan benar ya, malah lari-lari atau nangis gitu kan. Dan kemudian walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai gitu. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut ya. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oke, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus dan menyampaikan pesan ya. Nah, selanjutnya ini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betulkah? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilakunya memaksa, tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Ini stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Tidak bisa ya. Nah, menurut teori kontrol, kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu kan? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar apa salah? Suatu kesalahan. Betul. Oke. Ternyata menurut teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, ya. Iya. Jadi bukan berarti seseorang melakukan hal buruk kemudian dia didiagnosis melakukan kesalahan, ya. Akan tetapi semua perilaku yang dilakukan itu ada alasannya, gitu. Iya. Mungkin alasannya untuk mempertahankan diri, itu ya. Oke. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Bagaimana, Bu? Orang lain bisa mengontrol saya. Setuju? Bisa mengontrol saya. Bisa ya. Apabila kita mau membuka diri untuk mau dikontrol sama orang lain, ya. Oke. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul ya. Nah ini, saya bisa mengontrol orang lain. Setuju? Bisa. Sesuai dengan karakter dia. Oke. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Itu kan. Tergantung orangnya. Kalau orangnya bisa menerima, otomatis kontrol yang kita berikan itu akan masuk. Tapi kalau anaknya tersebut atau orang lain tersebut menolak, maka kontrol kita tidak akan bisa masuk, ya, gitu. Yang kelima, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Ketika anak gagal dipaksa terus. Setuju nggak? Bisa. Yang kelima, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Setuju? Setuju ya, harus adanya kolaborasi. Yang keenam, model berpikir menang atau kalah. Setuju? Dan menurut teori kontrol, model berpikir menang. Ya. Nah, di sini ada disiplin positif. Menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Gitu. Ini termasuk ke dalam makna disiplin, ya, bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, ya. Kemudian ada semua perilaku memiliki tujuan, ya. Nah, dari tujuan ini nanti akan berubah menjadi motivasi, ya. Ada motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. Nah, dari ketiga motivasi ini nanti akan terbentuk nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang nantinya bisa dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, ada teori kontrol, model berpikir menang-menang, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembeda rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, manajer. Dari posisi kontrol itu nanti akan dibentuk menjadi segitiga restitusi, ya. Dimana segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir ada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya. Memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan semua orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar yaitu ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang yang diterima, kesenangan, dan kebebasan. Itu nanti akan dibahas lebih dalam, ya, oleh Bapak Dadang dan Ibu Ingrid. Nah, apa makna disiplin positif itu? Nih, ya, makna disiplin. Dalam budaya kita,
Kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Nah, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, ya, yaitu untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Jika kita tidak disiplin, otomatis orang lain yang akan mendisiplinkan kita itu. Nah, disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak berdasarkan kebajikan universal untuk melakukan kontrol diri, pembentukan kepercayaan diri, dan menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sehingga menjadi sesuatu yang dihargai dan bermakna. Adapun nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki sebuah tujuan, itu menurut Dr. William Glasser, ya. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini ada nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia. Yang pertama kita kenal dengan nilai profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada? 6, ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. 5, kreatif. 6, bernalar kritis. Supaya mudah menghafalnya, ibu bapak semua ini bisa dinyanyikan, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini bisa ibu bapak terapkan di kelas, ya. Bisa melalui senam, bisa melalui nyanyian, maupun tepuk tangan, ya, kegiatan menyanyi sambil menepuk tangan itu. Selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan menurut IPO Primary Years Program atau PYP, ya. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, nilai kebajikan 9 pilar karakter, ya, yaitu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ini ada nilai kebajikan yang selanjutnya, yaitu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, ya. Dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang keterampilan hidup ada nilai dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Untuk petunjuk hidup ada nilai peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan.
Nah, ini dokumentasi dari implementasi budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas 4A SD Negeri Pakuan 1. Nah, pada awal pembelajaran ya, kita atau saya dan murid-murid saya di kelas 4A membuat sebuah keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini dibuat dengan cara berdiskusi, musyawarah, kemudian membuat sebuah keputusan. Keputusan itu menjadi keyakinan kelas yang telah disepakati oleh bersama. Ini keyakinan kelas di kelas 4A, disiplin waktu, ada berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, saling menghargai, ramah, sopan dan peduli, bertanggung jawab, kemudian kompak, semangat, aktif, kreatif dan inovatif, dan yang terakhir kelas bebas dari sampah. Untuk kegiatan kelas bebas dari sampah, kebetulan di kelas saya, yaitu anak-anak diminta untuk membawa tempat sampahnya masing-masing. Ya, kenapa? Karena supaya ada rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, gitu ya. Ketika tong sampah hanya ada satu, anak masih mempunyai kebebasan untuk membuang sampah di mana saja, gitu. Tapi sesudah anak diberi tanggung jawab untuk membawa tempat sampahnya masing-masing, alhamdulillah mereka sadar ya. Sadar akan jika buang sampah itu nggak boleh kemana saja, jadi langsung dibuang, dan kalau sudah penuh mereka membuangnya masing-masing gitu. Nah, ini saya selalu berkolaborasi ya dalam melaksanakan tugas pembelajaran ini. Saya berkolaborasi kebetulan dengan Ibu Linda, waktu itu sudah membantu saya membuat video pembelajaran. Kemudian saya tidak lupa berkolaborasi dengan orang tua sebelum pelaksanaan pembelajaran di awal semester ya. Saya mengadakan rapat terkait program apa saja yang akan dilaksanakan, kemudian keyakinan apa saja yang kita akan sepakati, dan kemudian saya juga selalu menanyakan baik itu kelemahan, kelebihan maupun kebiasaan-kebiasaan murid baik di sekolah maupun di rumah. Jadi adanya kolaborasi ya antara rekan sejawat, orang tua, guru dan siswa. Nah, ini ada contohnya, saya menciptakan budaya antri. Ketika anak sudah selesai menyelesaikan tugas ya, mereka tidak secara halang rombongan gitu kan, saling bergondok-gondokan, akhirnya ada yang jatuh atau kesenggol meja atau apa gitu kan. Nah, saya berusaha menciptakan budaya antri, dan alhamdulillah murid-murid di kelas sudah terbiasa melaksanakannya gitu. Kemudian ada pembelajaran kreatif ya. Pembelajaran kreatif ini saya menggunakan baik strategi, media maupun model dengan sangat bervariasi, tidak monoton hanya dengan ceramah ya gitu. Kemudian ini ada gotong royong. Jadi setiap hari anak-anak melaksanakan piket gitu ya, piket kelas. Ini inovatif ya. Anak menciptakan pembelajaran atau sesuatu yang baru gitu. Ini ada melatih kepemimpinan siswa dengan cara baris, kemudian ada memberikan salam juga ya, ada periksa kerapihan di sini. Ini ada berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan ini ada sikap saling menghargai. Ini ada gotong royong juga ya. Nah, kemudian saya sudah menyelesaikan masalah anak ya, masalah yang ada pada anak. Ini yang pertama kasusnya si anak melempar mainan per-peran yang ada catnya, dilempar ke temannya tanpa tidak sengaja, kena wajah temannya, baru buku cat ya. Akhirnya anak itu kan menjadi anak yang bermasalah gitu. Tapi di sana saya tidak memberikan hukuman ya. Saya menyelesaikannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian ini ada anak yang bermasalah ketika ulangan, dia mencontek ya, mencontek jawaban siswa gitu. Nah, ini yang saya lakukan ya, ada senam profil pelajar Pancasila sebelum belajar, supaya anak-anak itu mengingatnya, kemudian berusaha menjadi pribadi yang memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, mari Bapak Ibu untuk tumbuh bersama, bergerak, tergerak dan menggerakkan ya. Jangan patah semangat ya, terus belajar, terus berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di SDN Pakuan 1 ini demi terwujudnya pendidikan yang efektif ya.
Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum juga kita melangkah ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu ya. Ini ice breakingnya kalau saya bilang pagi maka ibu tepuk 1 kali. Kalau bapak bilang siang maka tepuk 2 kali. Kalau saya bilang malam maka tepuknya setengah saja. Kenapa? Karena malam itu tidak boleh berisik. Malam itu malam suntik. Oke, kita praktekkan ya ibu. Ibu bapak siap. Pagi, siang, malam. Ibu cara melatih fokus anak ketika mulai pembelajaran di kelas bisa dipraktikkan. Ketika anak berisik, kita bisa speaking seperti itu, atau misalnya dengan cara hal yang menarik kepada perhatian kita semua. Sekali lagi, pagi, malam. Oh, masih jelas itu sudah fokus ya. Jadi sekali lagi, pagi, siang, malam. Nah, malam tidak ada suaranya ya ibu. Salam dan bahagia ibu. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibu bapak terima kasih. Izinkan saya untuk memaparkan tentang budaya positif tanpa mendidik, tanpa menghukum. Ya, penghibasan dari ini ya. Apakah di sini juga ditulis menghukum? Benarkah merupakan jalan paling efektif dalam menegakkan disiplin di sekolah? Saya kira ada pertanyaan tematik, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Bu? Ada yang bisa ya, ada yang tidak ya. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa ya. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa ya. Nanti cenderungnya kita bahas apakah kalau saya bahas di modul 1.4 tentang penghargaan itu ternyata itu bukan hal yang baik diberikan kepada anak. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 hal yang semuanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kira-kira apa ya Bu? Itu datang dari motivasi eksternal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan ya, karena anak cenderung kalau kita anak melakukan kesalahan terus kita lakukan hukuman maka anak tidak nyaman ya, dalam kondisi tertekan, maka hal seperti itu tidak baik untuk kelangsungan psikologi anak ya. Jadi jangan kita melakukan hal hukuman tapi membuat anak itu tidak nyaman dengan kondisi hukuman itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan Anda dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ketika ibu melaksanakan aturan itu bukan harus datang dari kesadaran, bukan karena faktor lain, misalnya ibu rajin ke sekolah karena takut ditegur sama kepala sekolah, atau ibu datang tepat waktu karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Jadi kesadaran kita ini faktor dari luar ya. Kemudian tapi motivasi perilaku manusia itu ada yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu yang paling penting. Saya akan menghargai orang seperti apa apabila saya melakukan itu. Jadi kita ketika melakukan sesuatu timbul dari diri kita, membangkitkan diri kita sendiri, bahwasanya hal itu berguna buat kita, buat diri kita masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya.
Jadi sepakat ya Bu kata-kata ini. Saya dulu kalau di sekolah saya membuat slogan. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu mendidik itu ya, menuntun itu, bahkan ada filosofi yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu tentang pembelajaran itu harus menghamba pada anak. Wah, senang ini tuh harus seperti itu. Kenapa gitu? Bahkan diprotes. Kalau yang tidak paham pasti akan memprotesnya, ya. Karena perintah menghamba itu sepertinya kepada Tuhan gitu kan. Padahal enggak. Jadi menghamba kepada anak itu maksudnya kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada pada diri anak tersebut, ya. Jadi bahkan belajar juga harus menyesuaikan dengan keinginan anak, dengan posisi anak, ya, dengan keadaan anak. Maka pendidikan buat adik kan dari sesuai kodrat dan zamannya. Ya. Sudah, selanjutnya ini yang restitusi sebelum nanti keyakinan kelas. Praktek restitusinya nanti sama Bu Rory. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen ya tahun 2004. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi ya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jangan disebutkan untuk menebus kesalahan, tapi jadikan anak itu belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang kedua, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak boleh dipaksa. Ketika anak tidak mau belajar, kita paksa terus. Tapi anak harus dialihkan dulu ke hal yang lebih baik dulu, dirangsang anak agar termotivasi kembali, ya, dibangkitkan lagi semangatnya. Jadi kemudian kita tawarkan dulu ke anak kalau kebutuhan anak itu apa, anak itu pengen apa. Kemudian yang kedua, sering menuntun untuk melihat keadaan kita. Dan keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Kalau dulu kan ada ya yang ketika anak melanggar, yang lainnya fisik ya. Ini keyakinan kelas ya. Oke, Ibu Bapak, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba. Seperti ini contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Karena takut kecelakaan. Ya? Biar aman, biar selamat kan maksudnya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter dalam masa pandemi dulu. Supaya kita terhindar dari penyakit itu. Ya betul Ibu. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya disiplin waktu. Ini semua Ibu Bapak untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Ya. Selanjutnya Ibu. Oke, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa ya? Kira-kira. Selalu kembalikan supaya anak itu terbiasa dengan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa ya? Dengan disiplin. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain supaya tidak punya masalah aja. Saling menghargai. Ya, itu.
Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin mantu itu. Terus jangan melakukan kekerasan. Jangan melakukan kekerasan. Ya ini ada kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Keras. Nanti banyak masalah. Kita lihat tuh. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu salah satu tanggung jawab ya. Kemudian dilarang menuduh orang lain atau menghormati orang lain. Itu hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan nah. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, ya. Menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, bersabar, ya. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Nah, tindakan guru, coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman. Itu tidak boleh lagi diterapkan di pembelajaran kita. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman itu ya. Nah, terus mengajukan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya Bu, memang ya. Karena dia melakukan salah, mencoret-coret kertas temannya, maka konsekuensinya ya harus menggantinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensi ya. Nah, jadi dia harus bersihkan sendiri karena dia melakukan kesalahan menumpahkan air. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, hukuman ya. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman itu menyakitkan ya. Ketika dihukum kan tidak nyaman. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik, hukuman itu. Jadi menghukum anak itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Ya. Jadi sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Ya. Kalau membuat kesepakatan keyakinan kelas, ya, dengan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Nanti ada posisi yang akan dijelaskan oleh Bu ini tentang restitusi ya, dimana kita dalam upaya menegakkan aturan atau keyakinan di kelas. Kemudian yang kedua, kalau hukuman itu anak membenci kedisiplinan, ya. Jadi anak itu kalau misalnya kita hukum, maka anak itu akan merasa bagaimana gitu, ya, terkekang dengan hukuman kita. Tapi kalau dengan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ya. Kemudian paksaan, hukuman itu dipaksa anak itu, ayo kerjakan PR, itu ngajakin PR, tambahan di PR nah gitu, ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, namun konsekuensi mendorong anak untuk agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk yang menjadi konsep yang baik. Anak belajar untuk meninggalkan kesalahan, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, nanti ada contohnya bagaimana ada contoh kita memberikan restitusi yang baik. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusinya merupakan sebuah pilihan. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid anak dalam jangka yang cukup panjang ya. Ini ada nanti penjelasan sama Bu Arif untuk tingkat ini. Nah, kebutuhan dasar juga nanti saya menambahkan saja sedikit. Kebutuhan dasar dari manusia itu ada 4 hal. 1, kasih sayang, ya. 2, penguasaan, 3, kesenangan, 4, kebebasan. 4 hal ini yang mesti kita
kita lihat ada pada diri anak. Kadang anak itu dengan melakukan hal itu karena dia bisa jadi dia ingin diperhatikan, ya. Terus misalnya ketika anak mengambil sesuatu barang orang lain, dia ingin menguasai, ya, apa yang dia ingin kuasai. Selanjutnya kaitan dengan ungkapan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ini. Saya persilakan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan di sini bagaimana menerapkan mengenai budaya positif, di mana kita mempraktekkan ya Bapak Ibu. Kita ingat tadi Glory sudah menjelaskan keyakinan kelas atau nilai-nilai ya. Nilai-nilai itu sebenarnya ada dalam diri kita kepada anak, tapi kadang kita lupa untuk menyetilnya. Maksudnya seperti ini, budaya-budaya asli, bagaimana mereka menghargai orang lain, itu kita sering terapkan. Tapi apakah cara kita benar atau salah? Pendekatan kita betul atau salah? Pendekatan kita tidak ada masalah ya. Maksudnya pendekatan kita tepat atau tidak? Sehingga apakah yang kita sampaikan kepada anak didik kita atau kepada murid kita bisa sampai dan menjadi keyakinan mereka? Kan tanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya. Ibu sudah tahu, oh iya tanggung jawab. Anak-anak sudah tahu, oh tanggung jawab. Tapi apakah tanggung jawab itu bisa kasarnya itu tepat di dalam dirinya tanpa diingatkan, sehingga tidak muncul yang namanya hukuman atau konsekuensi. Nah, tapi sebelum itu kita sadari dulu. Ya, perkenalkan dulu Bapak Ibu, saya calon guru penggerak angkatan 5, saya tidak sekelompok dengan Bu Lorin atau Kak Dadang. Kebetulan saya ibu pasilnya Ibu Eka Rahmayanti Utami, beliau dari Kalimantan, seorang guru SD yang sangat inspiratif. Ini saya sebagai guru penggerak, kemudian saya didampingi oleh pengajar praktik guru SMP dari SMP 4 Sumedang. Ya, baik. Tadi Bu Lorin sudah menjelaskan mengenai pada setidaknya anak itu kenapa anak bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Tidak sesuai di sini artinya memang harus dibetulkan atau harus diluruskan. Karena memang pada dasarnya anak mempunyai 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya apa saja? Saya yakin Ibu pasti sudah paham akan kebutuhan dasar mereka. Tapi ini kita kategorikan menjadi 5 kebutuhan dasar yang memang harus kita ingat. Pertama, bagaimana murid kita atau anak kita butuh untuk bertahan hidup. Kalau ini bertahan hidup ini secara fisik atau secara psikologinya. Ya contoh butuh makan. Anak kan kalau udah jam istirahat dia sudah gelisah karena kebutuhannya harus terpenuhi. Terus anak minum untuk apalagi kelas rendah atau kelas tinggi sekalipun, minum kan sekarang kita memberikan kebebasan anak untuk membawa air minum di kelas. Dan kita buat peraturan kalau minum bilang. Kadang ada yang nggak bilang kan? Karena memang itu kebutuhan dasar mereka untuk minum. Ya, makan, minum. Itu contohnya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, anak kita karakternya berbeda di kelas. Jelas, kita sudah paham. Anak-anak kita bisa membedakan sifat anak ini seperti ini, anak itu seperti ini. Tapi ternyata setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda. Semuanya mempunyai kebutuhan yang sama, tapi levelnya beda-beda. Ada anak yang suka ngintil, ada anak yang suka bilang, Bu, abi tos meser, naon gitu. Atau anak, Bu, abi tos potong rambut. Atau ke yang lainnya, dia itu kalau inginnya ditemani. Itu adalah kebutuhan kasih sayang. Ya, kita tidak tahu kebutuhannya kenapa, karena memang yang ditonjolkan oleh dalam dirinya, dia ingin disayangi. Ingin disayangi, ada anak yang seperti itu. Sampai makan aja, ibu mau bukakan. Itu adalah kebutuhan kasih sayang. Apakah itu karena kebiasaan di rumah, orang tuanya, atau memang di rumah tidak pernah dilakukan seperti itu? Kita harus bisa memenuhi kebutuhan itu. Atau setidaknya apabila takut nanti anak ketergantungan, bagaimana cara pengalihannya agar anak bisa lebih mandiri. Itu. Jadi kita harus sadari dulu kebutuhan anak. Kemudian anak juga butuh, dia sebagai penguasa.
Tapi bagaimana dia bisa mengontrol dirinya agar kebutuhan itu tidak harus dipenuhi? Contoh anak yang penguasa itu contohnya, kalau dia berbicara harus dia dulu. Ada tidak, Bu? Ada. Munfaris, kudu payuna. Kalau duduk harus paling depan. Ada. Atau dikelompokkan, dia harus jadi pemimpin. Ya. Itu karena kebutuhan, dia ingin menjadi penguasa. Kebutuhan. Apakah anak lain tidak membutuhkan? Kebutuhan itu ada. Apakah bisa terungkap? Ada yang tidak. Kemudian ada kesenangan. Contohnya, ada yang cepat mengerjakan tugas, buru-buru langsung lompatan. Atau misalkan dia sering nyanyi di kelas, siang tugas di pasian naon, nyanyi weh. Karena pemenuhan kebutuhannya inginnya kesenangan terus. Itu yang dia inginkan. Atau kebebasan. Kalau bebas itu, misalkan kita memberi tugas, tapi dia mempunyai cara lain untuk mengekspresikannya. Di warna nulis, misalkan ada di gambar. Atau misalkan, kamu besok bawa apa? Makanan apa? Bawanya yang lain. Dia sifatnya bebas, kebebasan. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini harus kita penuhi. Murid kita itu, karena kita kan orang tua di sekolah. Dan pada dasarnya, ya, Bang Abu, Gimana caranya kalau keinginan anak itu seperti di TK aja? Jadi maunya pengen seperti di TK. Di TK itu begini, di TK itu begini. Jadi saya tuh bingung bagaimana cara mengatasinya. Gitu. Itu pertanyaannya. apa konsekuensi bagaimana kita melayani anak? Nanti akan dibahas tentang bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi, karena segitiga restitusi itu bukan hanya untuk menghukum. Bagaimana untuk memperlakukan anak yang ya tidak seperti ibu tadi ya, nanti sekalian dijawabnya ya, secara teorinya. Nah, setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar anak, berarti bagaimana kita memposisikan sebagai guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang harus kita sadari. Nah, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Jadi guru itu sebagai penghukum. Ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian guru pemantau, ada guru sebagai teman, dan ada guru sebagai manajer. Nah, saya akan bahas ini, dan kita sambil merefleksi diri, saya sebagai guru di posisi yang mana? Jadi guru itu baiknya di posisi yang mana? Ya, apakah kita kolaborasi semuanya, atau memang kita cenderungnya jadi apa? Ya, apa itu penghukum? Nah, guru penghukum biasanya jelas dari katanya saja. Setiap ada murid yang bersalah, atau setiap ada murid yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan keyakinan, dia akan memberi hukuman, bisa sebagai fisik atau verbal. Kalau fisik itu tanpa sadar kita jubir atau nyolek gitu ya, atau verbal itu kata-kata yang tanpa disadari, maneh mah, gedek cicing, itu adalah kata-kata. Nah, di sini di budaya positif ini kami mengajak, ya kami mengingatkan, kami juga mengingatkan diri sendiri, mengajak Bapak Ibu untuk menghilangkan kata-kata negatif. Contohnya, jangan, tidak. Nah, itu teh memang agak sulit, tapi diusahakan untuk mengajak anak. Jadi dialihkan. Misalkan, jangan bicara terus. Kenapa kalau tidak ya? Ayo kita ngobrol tentang pelajaran. Misalkan, tong lompatan. Bisa duduk di kursinya. Nah, itu kan spontan ya, tapi kita saling mendengarkan sekarang untuk menghindari kata negatif. Ya. Kemudian, kalau sebagai penghukum, jadi yang dibutuhkan teh tuntutan. Seorang guru yang sifatnya menghukum itu hanya menuntut sekolah. Sekolah teh kieu geuning guru nama, kepala sekolah teh kabarudak teh nyeun aturan kieu. Tidak punya inisiatif. Ya, biasanya gurunya seperti itu. Kemudian dari bahasa tubuhnya biasanya sok pelotot, suaranya tarik, tutunjuk sana. Kita bukan, Bu. Ya, saya juga sering melakukan hal itu. Ya, itu kan itu, saya juga seperti itu. Berani tuh, tunjuk. Kalau kita misalkan penghukum itu nadanya tinggi, nah itu yang bisa bikin tensi ya, Bu. Nada lemah ya, karena memang penghukum. Nah, hasilnya bagaimana? Salah satu kemungkinan anak jadi pendendam, ya, mentalnya turun, kemampuannya tidak mau berkembang lagi, dia tidak mau berusaha untuk berada di depan karena takut salah.
gitu. Saya juga pernah mengalami itu, kadang sering di kelas juga saya sebagai penghukum, ya. Tapi sekarang mungkin kalau sudah tahu harus dihindari gitu. Kita tahu efeknya, iya. Kedua, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah. Gimana cirinya kalau guru membuat rasa bersalah? Itu lebih kepada mempermainkan perasaan murid. Dia tidak menunjukkan anak itu salah. Tapi, jadi kamu mah sekalinya ke ibu, tadi ngajar di isu, tapi cicing-cicing, ibu tapi kalian, nah, ya, nah itu adalah, apakah anak, kalau anaknya mungkin ya, karena anaknya, apakah dia peduli atau tidak ya, kita akan sadarkan bahwa anak itu positif penerimaannya. Anak itu akan, si ibu sobri, abi, gitu, ya, itu membuat rasa bersalah. Ayolah, mama kalian udah bayar sekolah, nenek jajan, ayo di sekolah lewat, sekalunya, ya. Itu adalah membuat rasa bersalah. Jadi mempermainkan perasaan anak. Tidak boleh itu seharusnya ya. Tapi kadang itu menjadi hal yang paling paling jitu gitu ya kita kan. Jadi nyalahkan ya. Nah, kemudian bagaimana bahasanya? Kan kalau itu nggak marah-marah ya Bu, nadanya lebih rendah dibandingkan penghukum itu. Dampaknya apa? Murid akan merasa bersalah. Terus, jangan-jangan anak itu bersalahnya itu mendalam gitu sampai, aduh aku mengecewakan ibuku, mengecewakan guruku gitu. Ada perubahan, kadang ada perubahan, tapi takutnya mentalnya itu yang berubah, ya. Kemudian anak akan merasa orang yang gagal atau tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu secara teori, ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Kita sudah melakukan, mudah-mudahan anak yang kena perasaan bersalah oleh kita, mudah-mudahan tidak. Kemudian ada guru sebagai teman. Kalau guru sebagai teman, tentu dia tidak akan menyakiti muridnya. Malah dia merangkulnya, kemudian berupaya mengontrol murid melalui persuasi pendekatannya. Ya, kayak gini Bu. So, ngobrol gitu ya. Ngobrolnya tuh kayak teman aja. Ngobrol gimana kamari? Gitu kayak ini minta nasihat gitu. Dan ajarkan ibu atuh, ya, oleh-oleh, ya. Biasanya seperti itu. Kemudian posisi teman, nah tapi di saat guru sebagai teman ada sisi positif, ada sisi negatif. Positifnya adalah ketika anak merasa percaya diri. Saat dia memberikan tugas karena gurunya si A, dia mau. Negatifnya apa? Karena dia nyaman dengan guru yang sebagai teman, saat dia berada dengan guru yang lain, dia tidak mau. Gak mau, pada saat si ibu nah. Misalkan di luar aku ibu pengen ayo ke depan baca di kelas, gak mau, jangan ibu nanti, misalkan. Maunya sama ibu ada tidak anak yang seperti itu? Banyak ibu ya. Nah, hasil murid yang dihasilkan dari guru sebagai teman ya akrab, itu bagus ya, guru akrab dengan muridnya, tapi kadang suka berlebihan. Halo Bu, bye gitu, dan gitu ya. Ya memang karena kita juga tidak memberikan ruangnya terlalu luas oleh kita, gitu. Ya. Terus bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut, jadi asa aing. Dan ada ulama si ibu Eva, gitu ya. Asa aing, ya. Ada Bu, ibu ada masalah? Nanti kita bicara ya Bu ya, ibu nanti bisa mengungkapkan apa masalahnya. Bu Dina 1 dan Bu Nisa 1 ya. Nah, kemudian ada posisi guru sebagai pemantau. Kalau guru sebagai pemantau biasanya mengawasi, fokus, ya. Kemudian posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Biasanya guru pemantau itu tidak banyak bicara, tapi dia langsung memberikan konsekuensi, ya, kepada anak itu. Hasilnya murid memahami konsekuensi. Sebentar ya, sebelum kita membahas ini, apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada hukuman, dihukum, ya. Apa? Konsekuensi itu lebih ke adanya perubahan sikap. Kalau hukuman?
konsekuensi mah emosi kita berbicara kita kalau nggak salah. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya spontan, tidak terorganisir, kemudian tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Berupa fisik, betul. Berupa verbal, betul. Tapi tidak ada kaitan dengan kesalahannya. Tetapi konsekuensi itu adalah bentuk penegusan hal yang dilakukan oleh anak, tapi ada kaitannya. Tadi Pak Dedang sudah mencontohkan. Misalkan ada anak yang peraturannya itu jelas harus memakai sepatu hitam. Tapi pada saat di sekolah kita menghukumnya bukan sepatu nak, tong di sepatu sampai ya enak. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman kan? Anak bisa kesakitan tidak memakai sepatu. Tapi kalau konsekuensi, bagaimana konsekuensi dia misalkan tidak memakai sepatu hitam, dia pakai sepatu putih, apa konsekuensinya? Mungkin konsekuensinya dia merasa malu. Biasa dia sepatunya dipakai, tapi nggak nyaman gitu. Tapi yang jelas, ini contoh yang jelas, anak menumpahkan air, konsekuensinya harus membersihkan. Ada kaitannya? Ada ya, jelas. Jadi hukuman itu berupa fisik, menyakitkan, tidak ada kaitannya dengan kesalahan. Tapi konsekuensi itu ada kaitannya dengan hal yang diperbuat oleh anak. Ya, itu sebagai pemantau. Ya, hasilnya murid memahami konsekuensi. Jadi anak sadar, oh iya, kalau saya melakukan ini berarti salah. Berarti ada hal yang harus nanti saya lakukan. Kemudian guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Kalau yang pemantau, kemudian murid sapotong ya, tetap kopinya. Ya, nanti Kurang jelas itu murid tetap dibuat tidak. ya, nanti teka kopikeun. Ya, satu lagi, posisi guru adalah guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa kita adalah seorang pemimpin pembelajaran. Di saat kita belajar, kita adalah pemimpinnya, bukan kepala sekolah. Kita yang mengatur, kita yang merancang kegiatan di kelas. Nah, posisi sebagai manajer adalah posisi yang paling ideal, Bu. Penghukum kan ada hasil yang ada hasil yang negatifnya. Teman juga ada, perasaan bersalah ada, pemantau juga sedikitnya ada, walaupun mengingatkan konsekuensi. Apakah dari sana, misalkan penghukum, anak akan ada kemungkinan untuk mengulangi kesalahan? Ada ya, bahkan ada yang istilahnya kayak karena dia sudah dihukum baik, sudah tersiun si bapak yang tamat. Ada, tapi bagaimana memposisikan sebagai manajer? Hal apa yang bisa dilakukan? Ya, kita analisis dulu. Nah, manajer itu, guru memposisikan sebagai manajer di mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Pada saat murid melakukan kesalahan, dia tidak menyalahkan langsung, tapi dia memposisikan dirinya bahwa dia juga melakukan kesalahan. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya tanpa harus memberikan arahan, kamu harus begini, tidak. Tapi memberikan kesadaran anak, apa yang harus kamu lakukan. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi tidak kita langsung ultimatum, kamu harus A, kamu harus B, tapi sambil berdiskusi, yuk seharusnya kamu berbuat apa. Jadi memberikan kesempatan kepada anak. Nanti prakteknya ya, murid merasa tidak disalahkan, namun kembali kepada keyakinan yang telah disepakati. Ini hasilnya ya, secara idealis ya Bapak Ibu ya. Kita belajar secara idealis, fakta-fakta di lapangan mungkin akan berubah karena ada banyak motivasi, apakah dari luar, dari dalam. Tapi secara idealisnya seperti ini. Nah, gambarannya bagaimana posisi kalau guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, identitas gagal kalau kita sebagai guru penghukum dan membuat rasa bersalah. Ibu, posisinya di mana sekarang? Yang paling banyak ibu lakukan kira-kira di mana? Sebagai apa? Sebagai apa? Pendidik. Nah, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang paling banyak? Manajer? Manajer? Ya. Teman? Ya. Kalau teman dan pemantau ini
disebut berhasil juga sukses, cuma kontrolnya dari luar. Anak itu mendapatkan kontrolnya dari luar berdasarkan stimulus dari kita. Tetapi yang sukses itu adalah bagaimana kita memposisikan sebagai manajer, karena kontrol itu nanti didapat dari anak itu sendiri. Kita lewat saja ya, nanti lewat saja. Nah, dari posisi itu kita bisa lihat dari kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh gurunya. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, berarti itu adalah siapa yang mengatakan guru membuat orang nggak merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu dong itu. Mana pernah benar? Ya. Menghukum, saya juga pernah saya unggal ayah kamu sekeribut ya. Ayo lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada konsekuensinya gitu ya. Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, dia tidak menunjuk langsung atau tidak kamu harus mengelaknya. Tidak, tapi menanyakan dulu kepada anak. Mencari celah agar anak itu paham kembali kepada keyakinan diri. Nah, kamu selalu yang paling terakhir menjadi anak itu, berarti itu penghukum. Ya, kita hindari hal itu sekarang. Kita masuk ke segitiga restitusi. Paling ideal adalah kita menjadi guru sebagai manajer. Bagaimana memposisikan saat anak lepas atau hilang atau keluar dari keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Tadi melihat Klorin sudah membuat keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu bisa membuatnya. Keyakinan kelas itu adalah yang ada dalam diri anak dan bisa diarahkan oleh ibu. Keyakinan kelas itu sebenarnya bukan peraturan atau tata tertib yang ada di sekolah, tapi yang disepakati oleh kita. Bapak Ibu bisa membuatnya mulai dari sekarang. Contohnya apa? Anak-anak sebelum belajar hari ini kita sepakati. Apa yang mau kalian sepakati? Misalkan, Bu, hari ini aku tidak mau misalkan kalau contohnya apa ya yang bisa Ibu nanya teh? Jajannya harus di luar semua, tidak boleh di kelas. Nah itu boleh. Kalau yang bawa makanan tidak boleh makan di kelas, boleh. Bentuknya macam-macam, tapi menunjukkan tanggung jawab, menunjukkan bagaimana mereka saling menghargai. Gitu. Nah, posisi sebagai manajer, dia akan menciptakan sebuah segitiga restitusi di mana saat menghadapi anak yang mengalami masalah. Ya. Nah, segitiga restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi baik dari murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ibu kan sudah belajar di kurikulum di 2013 PPK sebenarnya pendidikan karakter. Nah sama di Merdeka Belajar ada pendidikan karakter. Karakter itu harus diusung. Ya, kita ganti istilahnya dengan nilai-nilai keyakinan atau nilai kebajikan universal. Sama saja sebenarnya isinya. Ya, tanggung jawab, menghargai, menghormati. Nah, bagaimana segitiga restitusi itu dijalankan? Ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Bagaimana sih menstabilkan identitas itu? Secara istilah memang kita jadi 2 pusing ya. Tapi, nah, dilihat dari ini kata-kata yang bisa kita lakukan dalam menstabilkan identitas adalah memposisikan perasaan kita sama dengan perasaan anak yang membuat salah. Contoh, pada saat anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung menjudge anak itu salah, tapi kita posisikan diri kita agar anak itu merasa stabil, tidak langsung dihukum atau tidak langsung merasa direndahkan. Nah, contohnya kalimatnya itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah seperti kamu. Misalkan contoh kesalahannya apa? Contohnya Bu, gue jaya tuh di segitiga restitusi capek tau. Yang fatal misalkan ngejemput atau nonjok gitu nya. Iya, misalkan nonton ngalukeun sepatu kena kanu naon gitu. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah seperti kamu melempar barang kena orang lainnya sakit misalkan. Kemudian kamu bukan orang yang satu-satunya yang pernah berbuat itu. Jadi dia, oh ini ayam batur ya, tapi bukan berarti dia kembali kamu itu merasa salah
ada temannya bukan, tapi menstabilkan dirinya dulu, sehingga tidak langsung kita hukum anak itu. Nah, setelah menstabilkan identitas, kemudian kita ajak ke validasi data. Betul tidak tindakannya? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya, tadi Pak Dedang sama Bu Lorin ya, sudah menjelaskan bahwa anak berbuat sesuatu itu ada tujuannya. Ibu tahu, misalkan gini, kita ulangi ya. Setiap bukan hanya kamu loh yang pernah melempar barang kena ke orang lain sampai nangis. Ibu juga pernah waktu kecil. Nah, kira-kira kenapa kamu bisa melempar? Tujuan kamu apa? Kan nggak punya tujuan apa-apa, Bu. Pengennya misalkan main aja gitu. Terus misalkan iseng aja. Tadinya mau manggil tapi dia susah gitu ya. Jadi tuntas gitu. Nah, setelah itu kita tanyakan keyakinan kepada mereka. Kira-kira kalau manggil orang dengan pakai tas bagus tidak? Kan anak sudah bisa banyak cara. Ya kan idealnya gitu, bagus tidak kalau kita memanggil orang tapi kita melempar pulpen. Ya, kalau pulpen kita lempar bisa kena apa saja. Ya, mata atau jadi anak itu digali keyakinannya dan apakah orang yang kita lempar merasakan apa yang mereka rasakan, misalkan sakit. Kamu mau jadi orang yang menyakiti misalkan. Yang diharapkan tidak, Bu, malu. Jadi kita harus bagaimana? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, idealnya seperti itu sampai dia merasakan bahwa oh iya, perbuatan saya salah dan saya harus melakukan hal lain. Intinya saya harus berbuat sopan kepada orang lain saat kita memanggil. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Walaupun secara alurnya panjang ya, Bu. Menikahnya toh itu celaka. Tapi kan kita harus memperhatikan mental anak, kebutuhan anak. Nah, berkaitan tadi dengan pertanyaan Bu Nina, bagaimana kalau anak yang sifat TK-nya ke bawah-bawah terus? Apalagi kelas rendah. Nah, di sini segitiga restitusi ini sebenarnya bisa tidak dilakukan oleh guru saja, karena ini harus bekerja sama dengan orang tua. Keyakinan-keyakinan itu harus dibawa dari rumah sampai ke sekolah, tinggal nempel gitu ya, nempel ke dalam dirinya. Artinya Bapak Ibu bisa berkolaborasi. Jadi kalau saya sudah menyampaikan ini, Bapak Ibu bisa menyampaikannya kepada orang tua. Jadi nanti Bapak Ibu pengimbasannya ke orang tua. Ya, Bu? Siap, Bu? Siap. Ya, jadi kita ajak orang tua. Bagaimana mereka menjaga kebutuhan anak. Jangan sampai orang tua itu memberikan anaknya kepada kita dengan seenaknya. Ya, justru itu. Nah, di TK itu begini. Ibu katanya karena dulunya sama ibu gurunya itu di TK dia terlalu dekat. Itu momen-momen karena kepikirannya jadi mentok dari guru TK itu dibawa lagi ke sini gitu. Jadi dia tidak mau berubah anak itu karena mungkin di TK-nya terlalu menyendiri dia itu. Terlalu menyendiri dia itu. Jajabkan atau karunya? Kenyalak motor. Bapak Ibu, sedikit ini adalah contoh anak yang untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah ini ya pertanyaannya di bawah saja ya Bu ya, siang. Nah ini validasi kebutuhannya, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang harus dia penuhi. Kamu bisa melakukan hal itu, hal lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi pada saat anak merasa salah kan, sebenarnya kamu itu bisa melakukan hal yang lebih buruk kan, tapi kamu tidak melakukannya karena kamu sadar. Jadi ada kasar nama dibawa ke dalam dulu, tapi mengangkat anak itu sehingga dia tidak terlalu merasa bersalah. Ya. Ini menanyakan keyakinan agar anak itu kembali kepada keyakinan-keyakinan yang telah ditanam dalam dirinya sebelumnya atau yang diketahui oleh dirinya. Nah, ini contoh video yang saya buat. Videonya hanya sebuah simulasi bagaimana menjalankan segitiga restitusi. Bukti pertama adalah menstabilkan identitas.
Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada pada posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Bapak Ibu adalah contoh dari bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi di sekolah kita. Mungkin itu contohnya kelas tinggi, jadi agak mudah ya. Tapi merupakan tantangan segitiga restitusi itu bagaimana bisa diterapkan di kelas rendah ya tentunya. Baik, Bapak Ibu, itu merupakan materi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini dengan harapan bahwa kita bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita. Kemudian kita bisa melakukan pendekatan segitiga restitusi kepada murid kita yang melakukan kesalahan atau perbuatannya tidak sesuai dengan nilai. Nah, produk yang ingin kita hasilkan dari saat ini adalah Bapak Ibu, kami mohon untuk membuat kesepakatan sekolah Bu ya. Nah, salah satu yang kami usung adalah, yang kami inginkan adalah bahwa sekolah kita belum mempunyai karakter. SDN Pakuan 1 belum mempunyai karakter. Apa contohnya karakter? Kita tidak mempunyai ciri khas. Salah satunya adalah contohnya ciri khas kegiatan saja. Kalau SD lain sudah mempunyai Bu. Bagaimana karakternya? Itu juga sejalan dengan pendidikan yang sudah simpati sesuai dengan Kepala Dinas Kabupaten Sumedang. Bahwa setiap hari kita harus punya jargon yang bisa dilaksanakan. Misalkan Senin apa, Selasa apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa. Nah, yang saya usung kita sepakati bersama dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan. Contoh misalkan sekolah bersih misalkan. Jadi kita sepakat setiap anak harus membersihkan kelas setiap hari apa, bukan kelas saja, sama lingkungan itu hari apa. Dan artinya bahwa itu harus bergerak semua, termasuk saya, ibu bapak juga semua. Jadi kompak. Kalau sekarang itu ya hanya sekelas ETW, atau bersih misalkannya ada kelas itu oke. Jadi nggak kompak. Nah sekarang Pak, bagaimana kita sepakati, kita membuat kesepakatan bersama, kita gaungkan Pakuan. Nanti namanya bisa menyusul seperti SMP 1 kan, SMP 1 Jawara itu kan dari singkatan Senin sampai Sabtu itu kegiatannya apa saja. Nah kira-kira kalau Senin apa? Ya, kemudian sholat duha. Oh, boleh ya dicatat ya. Kira-kira apa nanti kita, kalau kan ada yang misalkan Robo Yunda, anak-anak harus berbicara bahasa Sunda termasuk gurunya dalam menjelaskan juga gitu. Nah, apa minimal ya? Minimal bahasa Sunda saat di kelas, atau saat di luar, atau saat memohon meminta izin gitu. Jadi Bapak Ibu silakan menuliskan kira-kira keyakinan apa yang bisa kita tanamkan, atau budaya positif apalah, jangan keyakinan lah, budaya positif yang bisa kita jalankan. Bapak, baiklah di akhir acara kita tutup bersama kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Kita yang
diberi tugas pada program pendidikan guru penggerak diberi kelancaran ya. Soalnya udah ada yang mulai mogok-mogok belum, ada yang mulai stres juga misalnya. Jadi mudah-mudahan diberi kelancaran, ibu bapak yang menerimanya juga jadi tergerak ikut bersama membuat inovasi proses pembelajaran pendidikan di sekolah ke arah yang lebih baik. Kemudian kita tutup bersama dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.